Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan ya. Menunggu adzan dulu ya. Ada yang mau adzan di sini silakan. Adzan biasanya kalau kurang terdengar tidak sunnah dijawab. Kalau terdengar jelas hurufnya baru sunnah dijawab. Seperti juga kalau salam, Assalamualaikum, terdengar nggak hurufnya? Assalamualaikum, terdengar nggak? Assalamualaikum, baru wajib dijawab. Kalau memang azan ini ada masjid sini. Azan biar lebih jelas kita mendengarnya. Apa saya saja yang azannya? Ya. Ayo saya azannya. Jangan kaget kalau suaranya jelek. Kiblatnya kemana kiblat? Sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة وشرفه ودرجة العالية الرفيعة وثم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kayaknya baru pertama kali ini kok pembicara pakai azan sekalian ya. Tapi para ulama mengatakan azan itu lebih mulia daripada menjadi imam. Azan lebih mulia daripada imam, sebab azan itu ketika sampai di mana orang sholat pahalanya dapat di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira 'adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata 'arshik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban barakan fih. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berkat daripada Sahibul Bait juga para santri di sini, kita dapat berkumpul untuk menghadiri satu acara syukuran dengan kelulusan beberapa santri di dalam menghafal Al-Quran, sambil kita mengharap kepada Allah dan berdoa agar anak-anak kita pun atau kita pun dapat menghafalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya ucapkan kepada guru kita Kiai Khalil Ahmad, semoga Allah memberikan sehat wal afiah, panjang umur, dijaga daripada segala keburukan, dapat melanjutkan ini pondok pesantren dengan sebaik-baiknya, terjaga daripada fitnah baik zahir maupun batin. Saya ingin berbicara dalam 3 hal. Pertama, berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua, berhubungan dengan ruhani daripada ibadah. Yang ketiga, berhubungan dengan orang tua. Berhubungan dengan Al-Quran, di mana para santri dari jauh datang ingin mondok di sini. Satu pondok yang saya lihat pondok-pondoknya sederhana, dan itulah ciri khas pondok salaf. Dulu pertama saya membangun pondok di pesantren di Ciberempun, sama seperti ini, di bawah, di atas kolam dengan 6 kamar. Sebab syarat untuk menjadi santri agar dapat ruhnya hidup, makan pas-pasan, tempat tinggal pas-pasan. Ya, makannya sedikit, tempat tinggalnya sederhana, bukan makannya rakus, tempat tinggalnya pakai AC. Nanti pas dakwah ke kampung yang nggak pakai AC nggak betah. Santri dulu ceritanya ada seorang ulama namanya Sayyid Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, 40 tahun saya tidak pernah mencicipi daging. Makannya beliau roti yang keras dengan sisa kuah dari warung yang menjual kuah, dibeli oleh beliau, itu sisa kuahnya. Rotinya keras, kalau mukul anjing bisa. Itu rotinya dibawa oleh beliau ke tempat warung, ingin membeli sayur bekas kuah. Kalau di sini kacang hijau ya, kalau di sana full, ada sisa airnya. Ternyata udah habis, nggak ada kuahnya. Maka beliau duduk di bawah pohon, mengambil air kali, dicelupkan dengan air itu, dan sambil mengatakan, ma'un wa khubzun wa dhillun dzaka ni'matul ajallu kafartu jahadtu ni'mat rabbi law qultu anni muqillu. Air dan roti dan naungan pohon, ini nikmat yang besar. Aku anggap diri saya kafir kepada Allah. Jahadtu ni'mat rabbi, kalau memang aku menganggap diri saya miskin, nggak bisa makan. Allah, barulah jadi orang yang besar. Orang yang hidup dididik di pesantren dengan susah, maka ketika melihat orang yang tidur di emperan toko pun dia akan berhenti, tidak akan berlalu tanpa menengok. Berhenti, dia tahu perutnya sama dengan perut dia, atau dia pernah mengalami keadaan tersebut dan tahu rasanya orang yang tidur dengan alas kardus, kena matahari, dinginnya malam di emperan toko. Suka ada begitu nggak? Suka ada ya. Apakah kita turun dan bertanya, sudah makan belum?
kamu dari mana? Tidak ada yang turun dan bertanya. Berjalan dengan mulianya tanpa menengok kepada umat Nabi Muhammad yang sedang tidur di situ tanpa ada makan. Kenapa? Karena memang santrinya hidupnya dengan mewah, nggak pernah punya rasa itu. Kalau santri yang punya rasa akan berhenti. Punya duit, punya uang 20.000 dibagi 2 sama dia. Tidak mungkin dia jalan dari situ pulang ke rumahnya sebab yakin sholatnya, puasanya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah. Jadi santri yang memang hidup, tapi sayangnya ada santri yang mondok begitu, makan cuma-cuma, tempat tinggal ada, tapi tidak menghormat gurunya sama sekali. Padahal gurunya itu memberikan segalanya. Agama mengatakan guru agama yang mengajarkan kita agama ruhani lebih mulia daripada orang tua kita yang melahirkan kita. Lebih mulia. Durhaka kepada ibu bapak masih bisa tobat. Durhaka kepada guru tidak ada tobatnya. Kenapa? Hubungan guru dengan Allah wakil para nabi. Hubungan orang tua wakil kakek moyang kita. Hubungan guru wakil daripada guru sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama dulu itu sangat dimuliakan oleh orang kampung. Untuk ulamanya duduk di rumah nggak perlu kerja. Yang satu bawa berasnya, bawa kambingnya, bawa apanya, masyarakatnya mentakzim itu ulama betul-betul. Tapi setelah mereka kenal dunia, dan guru-gurunya pun ada yang kenal dunia, tadinya nggak pakai bayaran jadi pakai bayaran, main mahal-mahalan pesantren. Tapi kita tidak boleh mencemooh pesantren yang berbayaran. Masing-masing ada prasmanannya. Yang mukhlisin tempatnya sana, yang cari uang ke sana. Allah sudah mengatur masing-masing tempatnya. Jangan pakai pusing-pusing. Jangan berbicara tentang alam, Allah sudah mengatur seluruhnya. Cuma berbahagialah, nikmatilah ketika Anda diletakkan yang paling indah. Dan doakanlah orang yang ditempatkan yang bukan indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita harus bernikmat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah ketika kita dipilih menjadi muslim dan mukmin. Nikmat yang Allah berikan, yang diucapkan oleh seorang ulama namanya Muhammad Ibnul Mukandar ketika beliau wukuf di Arafah. Beliau mengutarakan itu kalimat, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan sungguh paling agungnya nikmat adalah Islam. Pada tahun berikutnya beliau pun ingin mengucapkan hal serupa di padang Arafah. Mendengar suara tanpa rupa. Cukup, jangan diucapkan dulu, kita belum selesai menulis yang tahun lalu, belum selesai tulisannya. Subhanallah. Seorang muslim yang merasa aman hilangnya iman dan Islam, akan hilang itu iman Islam. Yang merasa tidak aman, merasa khawatir dan takut, terus minta kepada Allah dijaga iman Islamnya, Allah akan jaga iman Islamnya. Mau habibnya, mau Arabnya, mau kiainya, mau walinya, aman, akan hilang imannya. Tetap dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, sebab mengetahui kehendak Allah mutlak, kekuasaan Allah mutlak tanpa ada batas. Siapapun bisa dicabut tanpa ada kecuali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil Quran. Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, dia ibarat sedang menanam benih surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan akan dijaga sampai akhir zaman. Selama-lamanya akan dijaga sampai pada waktu itu Quran diangkat, tidak tersisa kecuali rasmu, gambarnya saja. Tidak akan ada kecuali gambarnya saja, tulisannya bahasa Melayu.
Gambarnya Quran pasti buka Melayu semua, karena mereka sudah benci bahasa Arab, bahasa Quran. Pada waktunya Quran sudah tidak ada lagi. Bukan seluruhnya, tapi di situ satu berita dari Nabi Muhammad SAW, Quran akan diangkat, tidak tersisa kecuali rasmu. Rasmu apa? Kulitnya saja. Quran pasti buka. Yasin, Yasin pakai huruf Latin, makanya kalau ketemu Yasin huruf Latin bakar. Itu bukan Quran. Jangan ragu-ragu sedikit pun, bukan Quran itu. Quran mukjizah seluruhnya, hurufnya, lafadznya, kalimatnya, semuanya mukjizah. Ketika dirubah hurufnya, dia sudah yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i, bukan hanya kalimah, hurufnya pun dirubah. Maka sungguh beruntung para orang tua yang anaknya hafal Quran. Ada satu hadis dikatakan orang yang hafal Quran sama dengan Nabi, hanya saja tidak turun wahyu kepadanya. Illa annahu lam yuha alaih. Maka sungguh beruntung keluarga yang anaknya sudah hafal Quran, dan dorong dia. Jangan biarkan itu Quran menjadi dijual belikan. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, Quran melaknat dia karena dijual belikan. Dengan suaranya yang indah, oh bagus. Waktu baca semuanya Allah. Padahal dengan bayaran. Bukan tidak boleh, boleh dalam agama, tapi dijadikan bahan pencarian tidak benar itu.